Noel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusi hanya di Manoel, platform sastra Indonesia. Siapa dia? Tanya Pertapa Agung pagi itu kala Damar mempertemukannya dengan Saka. Saka lalu menangkupkan tangannya dengan hormat dan menundukkan kepalanya. Salam Pertapa Agung, aku Saka, ada hal penting yang ingin kubicarakan kepadamu, yang jelas kujamin ini akan menguntungkanmu juga, jelas Saka langsung. Ia tak suka bicara secara berbelit-belit. Melihat kecakapan Saka dalam berbicara Pertapa Agung agak tercengang, melihat Saka masih sangatlah kecil, namun caranya bernegosiasi seolah ia adalah seorang dewasa yang memiliki pengalaman. Ia bahkan menangkupkan tangan dan menunduk hormat. Sangat jarang menemukan bocah cilik dengan kesopanan seperti Saka. Baik, masuklah ke ruanganku. Damar, siapkan sarapan untuk anak ini, kata Pertapa Agung. Damar mengangguk dan meninggalkan Saka bersama Pertapa Agung. Jadi apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Pertapa Agung. Sebenarnya aku nggak suka sekedar bicara, aku ingin memperlihatkan langsung kepadamu. Di bawah sana ada pohon plum berbuah, aku dan teman-temanku menemukannya, aku ingin meminta tolong kepadamu untuk menjual buah plum tersebut, hasilnya kita bagi genep, jelas Saka dengan tatapan yang serius. Pertapa Agung mengernyit, bagaimana bisa buah plum berbuah di waktu seperti ini, saat ini bahkan belum ada satu buah pun yang memperlihatkan pohon plum akan berbuah. Saka menghela napas, ia tahu akan seperti ini. Karena itulah tadi ku bilang, aku nggak suka sekedar bicara, aku ingin Pertapa Agung melihatnya langsung. Apa kamu mau ikut denganku? Mumpung masih pagi. Pertapa Agung terlihat berpikir sejenak, namun anak muda di depannya ini tidak nampak berbohong. Kalaupun hanya untuk usil, sungguh niat sekali. Jadi Pertapa Agung memilih untuk percaya. Setelah makan, ia dan Saka langsung turun dari perguruan Sunan. Pertapa Agung membawanya melewati jalan yang lebih cepat dan tidak terlalu terjal. Bagaimana bisa? Apa hanya pohon ini yang berbuah? Tanya Pertapa Agung begitu mereka sampai di pohon plum yang Saka maksud. Ya, hanya pohon ini. Pertapa Agung kemudian menatap Saka, lalu apa yang kamu lakukan dengan uang hasil penjualan? Mengapa mempercayakan hal sebaik ini kepadaku? Bisa jadi aku menjual dan mengambil hasilnya untukku sendiri. Kata teman-temanku, kamu orang jujur dan baik Pertapa Agung, jadi aku percaya kalau kamu nggak akan berbuat curang. Pertapa Agung tersenyum, entah mengapa bicara dengan Saka membuatnya merasa bicara dengan orang dewasa. Baiklah, di mana kita bertemu setelah aku menjualnya? Jadi begini, aku adalah seorang budak. Aku ingin masuk ke perguruanmu wahai Pertapa Agung, bisakah kamu tabung uang itu dan membeli kami? Aku dan teman-temanku, jelas Saka kembali. Pertapa Agung jelas lebih tercengang lagi, anak ini begitu pintar dan sedikit picik. Bagaimana bisa ia membuat rencana seperti itu? Aturan di kerajaan. Budak tidak mempunyai hak atas dirinya, hartanya adalah harta tuannya. Bahkan nyawanya juga milik tuannya, tapi anak ini berencana membeli dirinya sendiri dan meminta pertolongan Pertapa Agung. Tapi Pertapa Agung menyukai rencana itu, setidaknya anak ini tidak mencuri dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Pertapa Agung jelas melihat semangat di dalam tatapan Saka. Baiklah, aku akan kembali ke bukit dan membawa beberapa murid untuk membantuku membawa buah-buah ini ke pasar. Pertapa Agung kemudian menatap langit, matahari sudah berada di atas kepala mereka. Pertapa Agung kemudian berinisiatif mengantarkan Saka pulang. Pertapa Agung, ada apa gerangan yang membuatmu datang ke rumahku? Tanya Wijaya. Ia bersikap ramah dengan Pertapa Agung karena Pertapa Agung adalah salah satu pelindung di Kabupaten Sangkala. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tadi pelayanan menolongku, sahut Pertapa Agung. Ia mengambil beberapa buah plum tadi, membungkusnya di dalam saku baju dan memberikannya kepada Wijaya. Buah plum. Wijaya menatap buah itu dengan binar bahagia. Saat ini buah plum sangat langka karena belum musimnya berbuah. Sedangkan ia mendengar kabar kalau selir raja ada yang sedang mengidam ingin buah plum, sekarang ada beberapa buah plum dengan kualitas terbaik di depannya.
Jelas saja ini sangat istimewa. Tuan, apa ini untukku? Tanya Wijaya tanpa sungkan lagi. Tentu saja, sudah kubilang tadi salah satu pelayanmu menolongku, jelas aku harus berterima kasih, Ma hanya membawa buah plum, kamu tahu bukan kondisiku sekarang kurang baik. Wijaya tertawa sangat lepas, tentu saja ia senang bukan kepalang, bahkan jika saat ini harus berangkat ke pusat kerajaan, maka ia akan segera berangkat dengan harta karun yang ia dapatkan. Aku senang mendengarnya Tuan Pertapa, sahut Wijaya lagi, ia tak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Kalau begitu urusanku telah selesai. Ketika keluar dari ruangan Wijaya, Pertapa Agung melirik kepada Saka dan sekilas tersenyum. Sementara Saka berpura-pura menyapu halaman dan menundukkan kepalanya. Wijaya bahkan tidak terlalu tertarik siapa pelayan yang membuatnya mendapatkan buah plum dari Pertapa Agung. Saat ini pikirannya hanya dipenuhi pikiran untuk segera berangkat ke pusat kerajaan. Saka, apa yang terjadi? Kamu nggak dimarahi tadi? Yuda langsung menghampirinya. Tenang saja, aku nggak dimarahi, tapi perjalanan turun bukit tadi membuatku lapar. Apa ada makanan tersisa? Tanya Saka sembari memegang perutnya. Sebentar, aku ambilkan bola nasi untukmu. Yudha kemudian berlalu pergi, mengambil satu bola nasional yang ia simpan untuk Saka. Tapi sial, pelayan dapur melihatnya membawa bola nasi, ia kira Yudha mengambil dari dapur. Plak! Bukankah tadi kamu sudah makan? Mengapa masih mencuri satu bola nasi? Bibi, ini bukan untukku, ini bagian Saka. Lagi pula aku nggak mencuri, ini adalah bagian Saka yang aku simpan. Plak, plak, plak. Anak nakal, sudah salah masih mengelak. Hari ini aku akan memberimu pengajaran untuk nggak mencuri lagi, nggak ada bagian Saka, kalau dia nggak bekerja maka dia nggak boleh makan. Pelayan dapur memukuli Yudha hingga membuat bola nasi jatuh ke tanah. Sementara Yudha juga sudah kesakitan karena dipukuli dengan ganggang sapu. Bibi, hentikan. Saka menangkap ganggang sapu yang pelayan dapur gunakan. Astaga. Anaka ini kuat sekali, batin pelayan dapur saat mencoba menarik ganggang sapu dari tangan Saka. Merasa tidak akan bisa menariknya, jadi ia terpaksa melepasnya dan berteriak. Kamu kurang ajar, aku pasti akan melaporkan kejadian ini kepada Tuan Besar. Setelah itu kalian akan dihukum. Mendengar teriakan yang begitu nyaring jelas saja Lastri Wijaya, yang merupakan nyonya besar itu keluar dengan wajah elegan dan sombong. Ada apa ini, apa yang terjadi? Tanya Lastri membuat semua pelayan bergetar ketakutan. Nyonya, budak ini mencuri satu bola nasi. Lastri menatap ke arah Yudha maupun Saka, namun tatapannya jelas lebih banyak ke arah Saka. Karena bocah di depannya tidak menundukkan kepala seperti pelayan lainnya. Membuatnya muak. Beri mereka pukulan sebanyak 5 kali.